kalau nggak kompak. Hari ini kita ada kedatangan bintang tamu yang waktu itu pernah juga kita undang di CEO Media tapi online. Ya, waktu itu Ya. pandemi lagi tinggi ya. Kan ini yang sering digadang-gadang sekarang ada sekolah online. Oh, lagi gelap. Iya. Kita tebak-tebakan aja ya. Ya udah Ya, silakan. kita tebak-tebakan dulu ya. Heeh. Organ tubuh apa yang cuman ada satu huruf? Jangan lihat gue, Zra. Nggak ada jawabannya di sini. Ya, 3, 2, 1, udah. Nyerah? Nyerah nggak? Jantung. Alah, satu huruf. Iya apa? Pupil. Kok upil? Upil bahkan bukan organ tubuh. Nggak tahu apa nyerah. Apa? Lin, kok lu nggak coba jawab sih, Lin? Paru-paru. Apa sih? P paru-paru. Oke, apa jawabannya? Oke, jawabannya adalah W aja. Hewan apa yang cuma satu huruf doang? Gue taunya 2 huruf, Lin. Hewan satu huruf. Gue taunya 2 huruf. Maunya satu. B. Lebah. Benar. Enggak. Salah. 2 huruf aja deh, Lin. Pakai bahasa Indo lah. Kita Pakai kan bahasa di Indo. Indonesia. Lebah. Lebah. Anjing. Kan lebah. Lebah bukan lebah. Pakai nada 1. Nggak tahu. Nggak tahu, Lin. Udah, nyerah. Ikan. Ikan. Oh, jadi untuk mempersingkat waktu, mendingan kita langsung ke topik inti aja. Jadi kita sebelum mau ngobrolin yang lebih dalam, mau ice breaking dulu ceritanya. Kita mau ada main games. Gamesnya ini jadi gini, Rin. Kebetulan nih bintang tamu kita itu belum tahu juga ininya. Coba dikasih tunjuk dulu. Nah, jadi kita itu mau main, kalau kalian tahu wheel speaker gitu ya, Iya. yang muter gitu. Nah, jadi biasanya kan di handphone kita tuh berisikan hal-hal yang mungkin privacy atau pribadi. Nah, kita nih mau bikin reveal si isi-isinya itu gitu. Nah, kita ada apa aja, ada WhatsApp, ada DM Instagram, ada SMS, browser, heeh, rekening, recent call. ya, dan udah. Udah, sisanya bebas. Sisanya bebas. Kalau Nah, dapat yang tanda tanya berarti dia bebas mau pilih kasih tahu apa. temennya yang kasih pilihan. Oh, kita yang kasih pilihan. Iya, heeh. Nggak, jadi itu kita akan masing-masing itu bakal puterin. Dapatnya yang mana ya? Gitu ya. Oke ya guys, dimulai dari sebelah kiri. Kalau recent call berarti percakapannya gitu. Nggak usah, namanya aja. Dari Ya. gue. Ya, Enggak mau dari bintang tamu aja. iya udah boleh. Terserah deh. Spin, Lin. Oke, Pencet. Waduh. spin. Pencet yang spin. Kita kasih lihat. Apakah hasilnya? Jawabannya apa? SMS. Wah, paling Telkomsel. Dan ya. Oke, ya. Dan. Oke. Olin mau Kasih jawab? tahu. Olin mau jawab atau skip? Jawab aja. Ya, Dia oke, jawab. jawab. Buka Terus harus SMS-nya. buka. Ya, nggak seru banget. Nggak seru banget. Provider. Excel Ice. Ya udah lah. Sorry. Ya udah, pokoknya provider lah ya. Provider nggak penting ya. Pasti nggak Kok nggak ada WhatsApp ya? Kok nggak ada DM IG sih? Browser. Tentang topik hari ini, Apa itu? tentang penyesalan. Oh ya, oke. Oke. Ah, kok nggak ada yang menarik ya tadi? Iya ya. Jangan sampai Kayaknya ini nih. jangan sampai zong di gua aja. Tanda tanya please. Lin, kita harus bersekongkol, Lin. Apa? Rekening. Saldo rekening. Mau skip atau lanjut? Kasih lihat aja, nggak apa-apa. Kasih lihat aja. Setiap episode tuh baru gitu. Kasih tunjuk situ. Iya, kesenjuk dong. Nanti kelihatan nomor gue. Oh, Berapa? nggak ada. Enggak dong. Di blue. Ya, boleh dilihat operator berapa? Nggak. Berapa?
98.000. Oh ini mah rekening yang beda ini. Tidak terlihat. Kita masih ke topik. Kita hari ini mau bahas tentang penyesalan. Oke, kebetulan Olin ini penuh dengan penyesalan. Oh enggak ya? Enggak ya? Enggak, jadi mungkin bisa jadi. Oh mungkin ya gitu ya. Kalau dari Olin nih mungkin ya, dari bintang tamu, ada nggak sih maksudnya mungkin penyesalan yang jangka pendek dulu deh, yang kayak perkara simple, sepele. ya beli online misalnya gitu, bajunya jadi kekecilan ternyata gitu, kayak gitu-gitu. Ada nggak sih? Cat rambut. Kenapa itu? Terus cat rambut terus kenapa? Lo nyesel? Nyesel cat rambut. Kapan? Karena bulan berapa ya? Kayaknya awal tahun. Awal tahun, ya kayak awal Ya, itu tahun. mah jangka panjang dong berarti. Enggak, langsung Enggak, sadar. maksudnya saat kan itu. penyesalannya tuh. Oh, ceritanya iya. kan. Oke, gimana ceritain. Coba. Mau coba cat rambut, terus mikir mau warna coklat terang atau coklat yang lebih gelap gitu kan. Kalau coklat yang gelap kan kayak mikir kayak mungkin sama gitu kan sama warna rambutnya kan, karena udah gelap gitu. Jadi kayak coba nih coklat terang gitu. Terus pas cobain Keterangan tempat, keterangan waktu, Oh, jadi blonde gitu ya? jadi jadi kayak SPOK. yang terjemur di bawah matahari gitu. Oh, Jadi lebih ke kuning. 4L4Y gitu ya? Tempat empat Apa tuh? lah. Iya. Oke, itu kalau jangka pendek, Lin. Tapi jelasin dulu gak sih, boleh gak sih lihat maksudnya penjelasan jangka pendek itu gimana? Iya, penyesalan jangka pendek tuh kayak misalnya bukan yang berefek berkepanjangan gitu loh, kayak misalnya ya dia potong Tidak terlalu potong rambut, berpengaruh dalam hidup lah ya. tidak terlalu berpengaruh dalam hidup. Jadi misalnya ya kayak gitu tadi contohnya soal cat rambut. Ngomong-ngomong gue juga pernah sih penyesalan cat rambut. Gue baru inget juga pas dia ngomong, gue pernahnya. Tapi ini jadi setelah ngecat rambut kan pengen banget cat rambut, terus akhirnya dicat, ternyata hasilnya rambutnya jadi nggak sebagus dulu gitu. Itu cat rambut. Pernah juga smoothing dulu zaman kecil, SMP SMA gitu kan, kayak lagi hitsnya smoothing. Rambutnya malah jadi nggak selurus dulu gitu. Ternyata yang palsu itu memang nggak seindah asli. Iya. Terus ada nggak penyesalan jangka pendek? Kalau gue sih kebanyakan kayak misalnya yang tadi yang gue bilang, misalnya belanja terus kok jelek ya aslinya gitu. Kalau jangka pendek sih paling gitu. Gue ada ya di belanja di e-commerce gitu ya, tapi untungnya penyesalan gue tuh cepet, jadi bisa langsung gue undo. Penyesalan sangat pendek berarti. Iya, sangat amat pendek. Jadi gue udah lihat panjang gitu kan. Iseng nih beli nih, ngumpul diskon gitu kan, karena suka ada diskon yang lumayan tuh 50%. Udah nih, masuk keranjang, check out, bayar. Terus aduh, kok sayang ya. Terus gue lihat belum diproses. Langsung gue batalkan. Masih bisa. Jadi itu penyesalan dong. Yang aja benar. Nggak, terus penyesalannya di mana? Oh, jadi karena nggak jadi beli, nggak jadi nyesel. Oh, tapi mungkin ya, karena kalau gue nggak tahu ya kalau Olin, kalau Ezra setahu gue tuh dia tuh tipe yang kalau untuk memutuskan sesuatu dia panjang. Iya. Jadi kalau misalnya dia ibaratnya kayak mau beli makan apa aja, itu tuh dia bisa mantengin Grab tuh 1 jam gitu. Oh, lebih. Dia tipe yang kayak gitu. Beda sama gue yang lebih impulsif ya. Yaudah, ini ya udah gitu. Nah, mungkin orang-orang yang pertimbangannya lebih panjang, penyesalannya jadi lebih sedikit. Iya. Mungkin ya, gue nggak tahu juga sih. Bisa dibilang mungkin gitu ya. Jadi kayak kalau tanya jangka pendek ya paling itu, menurut gue itu kan gue nyesel, tapi untungnya masih bisa gue undo gitu, masih bisa gue cancel. Kalau jatuhnya ada sekali yang terlanjur nggak bisa di cancel, ya itu gue jadi kayak kemarin nggak beli juga nggak apa-apa gitu, aturan gue mikirnya gitu kan. Tapi kayak ya udah juga, karena kan gue mikirin itu udah panjang, udah melalui proses, jadi nggak terlalu jadi penyesalan gimana sih. Kalau jangka pendek itu paling belanja sih ya, paling banyak emang cewek-cewek ya. Libra ya, penuh dengan pertimbangan. Karena timbangan ya. Iya, benar-benar. Iya. Kalau Olin gimana? Ada lagi nggak selain ngecat rambut? Jadi mungkin pas kecil-kecil gitu. Gua ada, tapi gua nggak tahu ini jangka pendek atau jangka panjang ya. Jadi dulu tuh ada pelajaran Mandarin, gue pas sekolah. Tapi gue tuh nggak serius gitu. Tapi sekarang gue pengen belajar Mandarin jadinya. Kayak gue agak menyesal, berandai-andai ya, kalau dulu gue seriusin gue bisa nih. Iya, gitu. tapi itu gue nggak tahu sih itu pendek apa panjang. Kayak panjang. Itu udah panjang ya, oke. Masih ke penyesalan jangka pendek mungkin. Nggak ada lagi sih gue. Nggak, jarang menyesal ya? Jarang menyesal.
pikirnya udah panjang ya. Kalau ya, mikirnya panjang. Jadi oke, iya. Oke. Kalau berarti masuk ke penyesalan jangka panjang aja nih. Ini cerita pengalaman dulu berarti ya. Mungkin Olin penyesalan panjang. Iya. Penyesalan yang panjang gitu. Gue ngecat rambut. Terus gue nyesel ngecat rambut ini. Udah langsung nggak usah balik ya gitu. Setelah dikeramas rambutnya jadi kuning. Itu panjang sih. Panjang gitu, panjang sekali. Biasanya ya, sorry gue potong. Biasanya penyesalan jangka panjang itu melibatkan orang lain selain diri kita. Kalau menurut gue sih. Ya, kalau jangka pendek kan ya udah kita doang gitu yang dirugikan. Tapi kalau jangka panjang tuh biasanya ada orang lain yang ikut terlibat negatif gitu gara-gara kita gitu. Biasanya sih gitu. Mungkin ini sih apa? Boleh kencangan gitu. Tentang mungkin kalau ini kan jatuhnya bawaan maksudnya konteksnya ke keluarga ya. Oke. Kalau nggak nyaman nggak usah di ini ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kita nggak maksa loh. Iya, nggak nggak kita hipnotis. Lebih ke mungkin kalau saat masih muda waktu mungkin SMA gitu lebih menyusun rencana mungkin ya, kayak harus udah punya menabung atau apa gitu loh waktu dari zaman dulu gitu ya, dari zaman muda. Jadi mungkin sekarang lebih much better gitu loh keadaan keluarga gitu, mungkin lebih ke penyesalannya mungkin ke diri sendiri sih. Jadi kayak kenapa nggak dari dulu gue ngeplan nih rencana-rencana untuk kedepannya gitu, untuk masa depan gitu, finansial gitu. Ya itu jangka panjang sih ya. Tapi melibatkan orang lain, makanya penyesalan dia jangka panjang. Kan melibatkan keluarga kan. Nah itu Ezra. Ini panjang. Ada penyesalan yang sangat panjang. Enggak dibilang penyesalan juga gimana ya? Mungkin lebih ke waktu ya. Oke, kalau tadi uang, jadi finansial, waktu gitu. Kan mungkin sebagian dari teman-teman banyak yang udah tahu lah, gue kuliah di Quick and Gi, ngulang ya. Dulu sempat kuliah sebelumnya di kampus sebelumnya itu sekitar udah 2,5 tahun, terus pindah. Nah pindah ngulang lagi dari awal, ngulang lagi dari nol kan kuliahnya, dan makan waktu lagi sampai 3,5 tahun lagi kan. Jadi total kalau bisa dibilang gue 6 tahun lah gue kuliah. Kayak kedokteran gitu ya. Jatuhnya kayak jadi dokter lah ya. S2 itu. Gitu gue jatuhnya. Tapi enggak, ini cuma sampai S1. Buat S1 ya 6 tahun. Nah, tapi dibilang nyesel ya pada akhirnya gue belajar, gue tahu gitu. Gue belajar gue pindah begitu, ada sesuatu hal lain yang gue lakuin lah gitu. Tapi dulu sempat punya pikiran kayak kalau gue kagak ngulang kan umur gue enggak setua ini buat gue cari kerja, buat gue ngapain gitu. Di saat yang lain tuh umur gue tuh kayaknya tuh usaha kantor udah jadi wanita karir, udah punya bisnisnya berkembang. Kebanyakan, gue nggak bilang semuanya ya, tapi kebanyakan rata-rata kalau udah seumur kita gini kan udah tinggi lah gitu karirnya segala macam. Sorry, waktu lu pindah itu berarti lu usia berapa? Udah 18-19 ya? Hampir 20 dong. Udah hampir 20. Kan gue kuliah udah 2,5 tahun. Jadi masuk ke tahun ketiga kan. Jadi waktu itu sempat terpikirnya seperti itu. Cuman balik lagi ya, penyesalan itu ya namanya penyesalan pasti ada di belakang. Tapi gue udah yang kayak oke, nggak apa-apa. Gue juga ngejalanin ini toh ada sesuatu yang gue dapatkan, hal lain lah yang gue pelajarin gitu. Kalau gue lebih ke waktu, makanya gue bilang. Tapi nyambung dari perbincangannya Ezra, lu kan bilang tadi teman-teman gue yang seumur gue udah berkarir, udah punya bisnis yang berkembang dan lain-lain. Apakah penyesalan itu sebenarnya ya Lin ada kaitannya dengan ngelihat orang lain? Bisa. Jadi mungkin kayak sebenarnya dianya nggak apa-apa secara waktunya, tapi pas ngelihat rumput tetangga jadinya kayak salah gitu. Biasanya kan emang kalau penyesalan itu ngelihat dari yang kejadian dahulu sama yang sekarang, dan itu juga dipengaruhi juga kayak dari lingkungan gitu kan, dilihat juga nih sekitar yang sebaya tuh kayak gimana sih, yang di bawah kita yang mungkin nggak sebaya udah sampai segini gitu kan. Makanya kita bisa membandingkan ya kan, itu semua jadi kebandingin antara bandingin yang dulu sama sekarang atau bandingin sama orang lain kan. Ya itulah makanya gue bilang
Tapi untungnya sekarang udah nggak berpikir kayak gitu ya. Ada yang selalu bilang kan, makanya timeline hidup setiap orang tuh beda-beda. Kita ngebandingin, kalau gue terus ngebandingin itu ya gue akan hidup dalam penyesalan gitu, gue akan meratapi aja gitu sih. Tapi menurut gue penyesalan itu ada perlunya juga sih. Maksudnya tapi bukan penyesalannya perlu, tapi setelah itu kan bangkit lagi untuk menata kehidupan lagi gitu. Tapi bukan penyesalan yang kemudian terus jadi berlarut-larut dia, maksudnya yang jadi terpuruk, jadi sedih, jadi udahlah dia bisa, gue emang nggak bisa gitu. Telat nih gue gitu kan. Iya, gue telat. Karena menurut gue tuh nggak ada yang terlambat, karena kita tuh kompetisi bukan sama orang lain. Kayak kita pernah bahas juga di CEO awal-awal ya. Kita kompetisi bukan sama orang lain, tapi sama diri kita sendiri lah gitu. Dan setiap orang tracknya beda-beda gitu. Menurut itu gue. Betul. Tapi kalau menurut Olin gitu sih, biasanya yang kan tadi dia bahas mungkin karena ngelihat lingkungan segala macam, mungkin ada faktor lain gak sih Lin yang bisa memicu? Biasanya tuh apa secara psikolog juga, mungkin dari sisi pikiran kah atau gimana? Biasanya kan juga kalau penyesalan itu kan berarti kayak ada juga nih kayak apa? Mungkin bukan peraturan, kayak norma, rules gitu kan. Yang mungkin seharusnya kita nggak ngelakuin itu, terus kita ngelakuin itu jadi kita menyesal. Nah itu juga bisa jadi salah satu faktornya kan. Ini normanya ini dalam hal yang emang sudah ditetapkan, maksudnya secara pemerintahan atau secara agama, atau norma yang tercipta oleh lingkungan? Bisa dua-duanya faktornya itu kan. Karena itu beda hal ya. Banyak campur kaitannya lah semuanya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang basic human life gitulah ya, penyesalan. Ya biasanya sih kayak yang ya itu mungkin karena yang harusnya yang gimana, kita punya pemikiran harusnya udah mencapai target segini, ternyata nggak nyampe, itu kan juga kita yang bikin rules untuk diri kita sendiri gitu kan. Itu yang kadang-kadang yang buat diri kita menyesal juga gitu. Kenapa sih kurang waktunya, kurang lebih, atau maksudnya kurang untuk kayaknya tuh gitu, kita effortnya kayak nggak ada gitu ya dibanding gitu. Orang lain gitu. Padahal kan emang kemampuan orang juga beda-beda ya gitu. Oke. Tapi nih kalau misalnya nih penyesalan, kalau pemikiran gue ya, gue nggak tahu, coba dikoreksi kalau misalnya teman-teman atau Ezra dan Olin juga ada pendapat lain. Kalau orang yang sama sekali nggak pernah menyesal dalam hidupnya, itu juga menurut gue justru ada yang salah sih. Tapi ada kayaknya yang begitu, mungkin ada ya. Ya mungkin ada, tapi menurut gue justru itu menutup jadinya. Maksudnya menutup hal yang sebenarnya nggak sesuai, bahkan mungkin menurut dia berbohong dengan dirinya sendiri gitu, menurut gue gitu. Menurut tanggapannya gimana nih kalau kalian? Orang yang ketemu orang yang nggak pernah ada penyesalannya gitu. Ya, jadi kayak dia habis berbuat salah nih, katakanlah dia habis nyolong gitu, terus ya udah ya ini penyesalan konteks gitu. Berbeda ya berarti ya enggak ya, itu kan salah dalam norma hukum ya. Tapi kan ada salah dalam norma lain ya, itu yang gue ambil gampangnya lah gitu. Gimana tuh Lin? Sebenarnya kan balik lagi, setelah melakukannya itu, responnya dia setelah melakukannya itu gimana kan. Dia mau ngambil itu sebagai misalnya salah langkah gitu kan. Antara dia ngambil salah langkahnya itu, dia mau lihat ya sebuah kesalahan atau motivasi untuk dia udah nih gue udah salah gitu kan, ini gue nggak boleh nih sampai salah lagi nih saat itu. Nah itu mungkin yang maksudnya orang itu ngerasain enggak nih, gue nggak pernah merasain penyesalan gitu loh. Maksudnya kayak dia mungkin ngambilnya dari sisi positifnya dari kesalahannya itu, dan menurut dia tuh kayak itu bukan yang itu harus mungkin disesali. Pelajaran gitu ya, lebih ke pelajaran. Bisa jadi pelajaran mungkin. Tapi orang yang melupakan kesalahan dengan orang yang tidak menyesal itu sama apa enggak ya? Beda sih. Beda. Kalau melupakan kesalahan itu kan, melupakan belum tentu dia nyesel dong biasanya. Kayak melupakan pasti nggak nyesel sih. Iya, maksudnya kayak karena ya udah gue nggak merasa salah. Ya, tapi kalau tidak menyesal itu bisa berarti positif. Ada kemungkinan dia mau ngambil les pelajaran sesuatu dari dia mau ngambil les Inggris. Dia mau ngambil lesson learn gitu. Ya, maksud gue dia mau ngambil suatu pelajaran dari hal itu gitu. Mungkin. Berarti ada dua sisi ya. Ya, dua sisi. Bisa dia mengambil pelajaran atas kesalahan yang dia buat, bisa dia emang sengaja gitu.
sengaja ya udah gitu. Tapi pertanyaan gue pengen nanya nih ya, kalau kita sempat bahas soal emosi terakhir tuh belum lama ini, emosi itu kan memang diperlukan sama manusia. Iya. Kalau kita nggak merasakan emosi malah ada yang aneh gitu kan. Iya. Nah, untuk penyesalan ini tadi Lia bilang kayak emang seharusnya kadang diperlukan. Nah itu maksudnya dari sisi psikologi, apakah memang penyesalan itu diperlukan oleh manusia? Atau hal kayak gini ya normal aja, kalau lu nggak menyesal dalam hidup lu normal aja gitu. Sebenarnya sih kan kita maksudnya salah satu sebagai manusia itu pasti merasakan emosi gitu kan. Iya betul. Pasti itu gitu. Dan kalau maksudnya kita nggak pernah ngerasain itu, kita nggak learn gitu loh, kita nggak belajar sebagai manusia yang manusia bisa marah, manusia bisa nangis, manusia bisa ini gitu kan. Dan itu sih emang apa ya, yang bisa ngebentuk kita gitu loh, yang bisa menjadi bahan pelajaran kita gitu loh untuk kedepannya, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu kan. Jadi emang penyesalan pasti ada karena kita hidup dikasih dua pilihan gitu kan. Kita dikasih pilihan, lu mau ambil pilihan ini atau gini. Kalau misalnya lu ambil pilihannya salah, ya udah ke depannya oke, pasti kan di sini ada masanya dong untuk merasakan kekecewaannya itu, merasa menyesal itu. Tapi ke depannya bagaimana nih? Kamu masih mau dalam tahap kecewa atau menyesal, atau mau ya tadi lagi kan bangkit dari kesalahan itu, keterpurukan itu. Jadi emang perlu sih sebagai buat kita belajar untuk jadi lebih baik lagi gitu loh, untuk manusia itu ngerasakan emosi-emosi itu gitu. Reminder juga ya. Jadi tahu nih kalau misalnya ini hal yang menurut dia gitu kan salah nih, atau menurut dia jadi apa ya, kalau di otak manusia tuh kan jadi apa, alertnya gitu loh. Nih warning. Ini lu tuh salah nanti, loh, iya. ini gitu ya. Kan nanti kalau nyesel kan biasanya kayak aduh gue salah nih gitu kan biasanya. Iya, jadi kayak kedepannya kan lo juga udah ada memori akan kesalahan itu kan, ada penyesalan itu, jadi lo tahu next stepnya jangan ada warningnya lagi nih. Lo kalau salah lagi lubang yang sama. Jadi perlu sih maksudnya untuk manusia tuh normal. It's okay to not be okay. Ya, normal ketika lu merasakan nyesel tuh normal. Tapi yang tidak normal adalah lu membiarkan diri lu larut dalam penyesalan itu kan. Dan terkadang ada orang-orang, ini kan balik lagi ke karakter masing-masing personality orang ya. Ada orang-orang yang sebenarnya dia nggak kenapa-napa. Maksudnya di mata orang lain tuh you oke gitu, lu perform oke, tapi dia ngerasa dia mengecewakan. Jadi dia menyesali hal yang sebenarnya nggak apa-apa di mata orang lain. Itu ada juga sih. Itu balik ke kepribadian orang kayaknya lebih, ya. Iya, lebih mungkin kalau yang dari dia ngomongin mungkin standar kali ya. Standar orang standar itu dia, menurut dia kalau gua kerjanya kurang, kalau gua nggak lembur nih kayaknya gua salah gitu, kayak gitu. Padahal kayak lu nggak usah kerja lembur gitu kan. Ada orang kan standarnya nggak apa-apa gitu. Penyesalannya ya penilaian dia gitu loh, standarnya dia untuk diri dia. Memposisikan identitas dia itu performanya dia. Padahal identitas dia ya bukan performanya dia gitu. Performa orang bisa naik turun lah gitu ya. Iya. Nah, bedain ya sama orang yang emang udah belajar dari penyesalannya atau yang denial gitu. Nah itu tadi gue gak nyesel. Gue gak nyesel, gue gak kenapa-napa. Padahal mungkin dia broken dalamnya kan. Itu kan harus diakui sebenarnya. Iya, hal-hal kayak gitu harus diakui. Yang gak harus diakui di depan orang umum ya. Maksudnya akui sama diri lu sendiri supaya cukup gitu. Buat lu bisa introspeksi dari dalam lah, mengobati dari dalam. Iya, kayak lu acceptance diri lu, terus lu gak berbuat hal yang sama, kayak itu udah cukup lah ya gitu, untuk sebuah penyesalan gitu. Nah Lin, ini gue punya ada satu quote sih sebenarnya dari browsing ya. Katanya tuh kita sering melihat sesuatu itu lebih berharga saat kita mengetahui sesuatu itu atau seseorang itu sudah pergi.
Biasanya itu mungkin penyesalan Ini orang tentang ya. penyesalan biasanya ya. Iya ya, ini gue lagi baca sih. Memang manusia tuh kayak gitu setelah nggak dipunyain baru berasa gitu. Iya. Kalau itu kan maksudnya kayak ya emang orang apa mungkin dia ngerasa kalau misalnya kehilangan gitu kan baru ngerasa gitu kan penyesalannya kan. Nah ya emang sih kalau misalnya orang yang ngerasa hal itu gitu kan ya emang cukup berat gitu dan emang harus jadi pembelajaran jadinya kalau misalnya ini udah hilang dulu baru nih, padahal udah ada, mungkin ada sebelumnya udah warning gitu loh. Jangan ambil keputusan ini, jangan ini gitu. Orang-orang sekitar udah ngasih tahu gitu kan, tapi nggak mau dengar gitu misalnya. Iya, ya jadi ya belajarnya dia sendiri lagi gitu kan. Setelah nggak ada baru berasa lah ibaratnya. Entah itu sesuatu atau seseorang. Kayak kata ya kalau gue pernah dulu ngekos terus kehilangan handphone. Nah itu tuh baru berasa bahwa handphone tuh sangat penting ternyata ya. Tapi ada positifnya, gue jadi cepet tidur. Karena kan kalau main ada handphone kan nggak tidur ya. Benar-benar. Gitu. Makanya kan quotes itu selalu diikuti, biasanya ada quotes berikutnya. Apa tuh? Appreciate every moment. Asik. Hargai setiap momen yang lu punya sebelum itu jadi sebuah penyesalan. Oke. Ya kan? Setuju. Ya, setuju. Biasanya kan quotes itu diikutinnya kayak gitu, yang gue baca ya, gue sering baca gitu, orang suka nulis kayak gitu. Iya. Berarti salah satu objek penyesalan tuh momen juga bisa ya, betul. Ya, momen. Menyesal kalau lebih ke orangnya, mungkin subjeknya ya. Kalau momen berhubungan sama subjeknya ya. Iya, betul. Orangnya gitu. Ini kalau kehilangan benda tidak semenyedihkan kehilangan momen subjek ya betul. Ya, karena kadang kita emang gak menghargai kehadiran orang tersebut karena ya emang bareng-bareng terus, emang sering sama kita. Jadi terbiasa gitu ya. Sudah terbiasa, setelah nggak ada baru berasa. Gitu. Ada quotes tambahan? Penyesalan terdalam, Lin. Selain tadi itu ada nggak? Itu kan jangka panjang jangka pendek. Kalau penyesalan yang terdalam gitu mau panjang mau pendek. Penyesalan dan how to deal with it gitu kan, mungkin dalam hidup lo ada kayak penyesalan terdalam lo tuh ini sebenarnya kan, kita terlepas jangka panjang pendek tadi ya, dan tapi lo udah menghandle, udah berhasil melalui itu, gimana udah healing lah. Iya udah healing, gimana sih, coba share ke teman-teman atau ya kita ngobrol gitu. Mungkin kalau penyelesaian mungkin belum kali ya, masih dalam proses gitu kan. Okay to not be okay. Mungkin lebih mau kasih tahu kali ya, maksudnya kalau gimana sih step-stepnya untuk boleh. bisa boleh banget. bisa maksudnya mengatasi penyesalan itu. Boleh. Tadi udah Ezra sempet ngomong gitu kan, emang lo harus akui dulu gitu loh. Akui kalau misalnya acceptance. Iya. Kalau misalnya emang itu hal yang salah ya, atau hal yang udah momennya udah lewat gitu kan. Momennya udah lewat atau gitu ya. Ini udah harus belakang lah. Iya. Gitu, udah pas. Terus kayak harus ungkap, maksudnya ya emang bukan harus kasih tahu gitu, humbar gitu kan, kayak gue udah salah nih gini-gini, tapi lebih nerima evaluasi diri sendiri gitu loh. Kayak oh ya udah gue menerima ini, gue salah gitu kan, karena jauh lebih mudah untuk healingnya gitu loh, ketika udah menerima itu gitu kan. Facing your giants. Terus ya udah kan, maksudnya kita udah terima, oke, nih aku salah, oke, acceptance gitu kan, terima. Dan ya next stepnya adalah bisa jadi lebih tahu gitu, oh mungkin kalau untuk menghindari dari penyesalan ini, karena lu jadi bisa tahu ya. Iya, lu bisa ngelis gitu loh, dengan kayak ini mungkin salah gitu kan, kalau yang ini nih salah gini. Pokoknya bisa ngelis apa yang cocok sama dirimu, cocok yang mungkin kalau sama orang lain gimana untuk lebih ininya, biar nggak ada penyesalan lagi. Maksudnya kalau balik ke masing-masing orang ya. Dan ya udah akhirnya
akan mengambil keputusan yang tepat gitu loh nantinya. Apakah mau dihindari atau diperbaiki? Iya, tuh. Cuman ada dua. Pada akhirnya ya penyesalan bisa diminimalisir ya. Ya, sebenarnya kalau udah belajar. Ya mungkin kedepannya kan kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Manusia penuh dengan betul, noda kesalahan dan lain-lain. Makanya gue nggak bilang penyesalan akan hilang dalam hidup kita, tapi mungkin bisa diminimalisir, dikurangin efek-efek yang sedih, down segala macam itu bisa berkurang lah gitu. Ya, seiring berjalannya waktu kan orang juga makin dewasa. Betul. Gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman punya penyesalan gitu. Jadi SMS ke 1818 Olin akan mendengarkan penyesalan. Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bergumulnya di ada penyesalan tertentu lah yang lagi dihadapi. Aduh gue salah. Ya udah nggak apa-apa. Admit ya. Bukan kesalahannya nggak apa-apa ya. Bukan mengokekan kesalahan. Iya, bukan. Tapi menerima kita mulai ada chemistry ya. Iya. Tapi maksudnya merilis lah. Menerima kayak ya sudahlah, itu sudah terjadi. Perbaiki. Jangan diulangi lagi dan diperbaiki gitu. Tapi ada juga sih hal-hal yang mungkin dia tuh mungkin nggak bisa perbaiki ya, tapi bisanya menghindari. Itu bisa atau membuat sesuatu hal yang baru. Ya, berinovasi. Tapi memang gak gampang sih ya Lin ya. Maksudnya proses kayak gini kan orang secara kedewasaan, secara cara pikir itu kan setiap orang gak sama, beda-beda. Jadi ya kita gak asal ngomong ini gampang terus bilang teman-teman ya coba lah gini-gini, ya gak gampang memang proses. Masing-masing orang punya waktunya masing-masing sih buat proses healing itu gitu. Dan caranya juga sendiri. Iya, jadi jangan bandingin cara healing kalian juga dengan 1-2 orang juga gitu. Kenalin, cari tahu sebanyak-banyaknya sih kalau menurut gua. Kalian bisa sering-sering dengar mungkin podcast lain atau baca buku, insight-insight baru gitu, karena kalian yang tahu lah gimana proses healing kalian gitu ya. Dan maksudnya masukin juga input-input yang bagus ya, supaya maksudnya ketika kita berlaku, berkata dan lain-lain itu juga hasilnya jadi bagus, gitu, hasilnya jadi baik. Soalnya kan nanti mungkin ya di luar sana kalau nonton gini ada aja mungkin yang berpikir ada yang ngomong enak, terima nggak tahu gue. Tapi emang ngomong enak sih. Iya makanya kan ngomong emang benar. Cuman kan lakuinnya belum tentu segampang itu kan Lin. Maksudnya kita praktek aja nggak semudah itu lah. Ini kita ngomong juga bukan berarti kita sudah berhasil melalui penyesalan gitu, yang ada ya. Tetap ada lah, manusia pasti ya pernah kesandung, pernah kecelek ya. Itulah hal biasa lah ya. Cuman yang nggak biasa adalah ketika kita bisa bangkit dari masalah itu. Setuju. Oke. Ada lagi? Olin dong, tambahin dong. Sebagai mungkin ada cerita-cerita menarik lain tentang penyesalan yang Olin pernah tanganin, yang Olin pernah denger. Mungkin kalau orang-orang terdekat sih juga mesti yang lebih ke bisa diperbaiki semuanya gitu loh. Jadi nggak yang panjang gitu, mungkin yang gimana cara memperbaikinya tuh sulit gitu, enggak gitu. Jadi emang sih maksudnya kalau ngomongin tentang penyesalan nggak bisa luput gitu loh kita gitu, nggak bisa manusia nggak mungkin luput juga gitu ya. Ya kan karena banyak pilihan mau kemana, banyak faktor sih. Mungkin kayak dulu memang masih kecil, belum, maksudnya pemikirannya juga belum sedewasa sekarang, belum sepikir panjang itu. Ya, yang dewasa aja bisa punya penyesalan, apalagi yang kecil gitu. Ya itulah yang bisa dipelajari lah dari rasa sesal di dasar ada satu quotes hati. lagi nih, pikirin baik-baik loh sebelum memilih atau membuat suatu keputusan, karena penyesalan itu ada di belakang. Kalau di depan pendaftaran. Iya betul. Udah ketahuan ya Jokse ya. Tadi gue mau Olin udah berdua soalnya kompak banget. Oh gitu ya. Oke, makasih gue gak diajak. Thank you guys. Ya benar gitu, penyesalan kan ada di belakang. Makanya kenapa di awal sebelum memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu ya Lin ya, biasanya kan muncul kan karena lu terburu-buru, lu nggak pikirin mateng-mateng. Oke A, gua lewat sini. Tapi di belakang ternyata biasanya gitu kan. Iya. Biasanya gitu. Iya, betul. Kadang-kadang ada plusnya juga jadi orang Libra ya.
timbangnya Ya semua ada plus minus. Ada plus minus. Kan gue bilang plus minus. Iya. Tapi nih ini mungkin pertanyaan sejuta umat, pertanyaan sejuta dolar. Suka ada kan yang nanya kayak, kalau misalnya dikasih pilihan, dua pilihan, kamu pengennya balik ke masa lalu atau forward ke masa depan? Olin, maunya balik apa? Dan harus ada alasannya ya. Iya. Maksudnya ini tuh untuk berkunjung ya, bukan menetap ya. Berkunjung iya. gitu. Oke. berkunjung untuk ke depan apa ke Kayak lu belakang? lihat doang gitu. Gitu. Ke depan aja lah, Kenapa? karena ini kan konteksnya ngeliat doang kan. Iya. Ngeliat. Kalau ke belakang ya udah terjadi gitu kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Udah yang bisa di iniin adalah ke depannya gitu kan, next stepnya. Betul. Kalau misalnya lihat ke belakang terus malah ngerasain lagi gitu, aduh Kaca spion ya. iya, ngeliat lagi Pahit-pahitnya, gitu kan, aduh semuanya. salah nih gua salah Jadi nih kesel terus jadi ya? jadi malah ngorek lagi kan, ngorek rasa penyesalan lagi Gue kan setuju sih. kalau Terus, misalnya itu. tahu ya, Olin dulu lanjut. udah Nah, gue setuju. Gue juga bakal pilih ngintip ke masa depan. Ya kalau ini kan kita berandai-andai doang ya, maksudnya ngintip ke masa depan, karena kalau ada something wrong, something yang berbeda dari apa yang kita mau lakuin, kan berarti bisa diperbaiki sekarang. Kita lagi lakuin. Kalau lihatnya ke belakang, nothing to do. Oke. Gak ada yang bisa diperbaiki lagi. Tapi bagaimana kalau ternyata di masa depan kalian tuh itu nggak sesuai sama harapan Nah, kalian? iya, berarti kan something to do in present. Oke. Setidaknya kalian melakukan sesuatu, nggak tahu nanti kedepannya berubah atau Iya, enggak, iya, tapi at tapi least gue berusaha. oke. Gitu. Kalau gue Oke. nggak lihat, Kalau gue kayaknya balik ke masa lalu. ngapain? Kangen. Karena enggak karena gue lupa momen sama nyokap gue sebenarnya. Oke. Ya itu kan orang gitu. Iya, gue cuma pengen balik ke masa lalu tuh kayak, oh ternyata nyokap gue tuh kayak perlakuannya gitu loh ke gue gitu. Karena masih kecil banget, gue udah memori gue tuh hilang gitu. Iya, jadi kayak pengen aja kayak cuman lihat aja gitu. Kalau masa depan ya gue percaya sama Tuhan. Wis. Kayak ya udah, mau baik mau buruk ya udah gitu. Kalau gue ya. Karena ada something di masa lalu yang bisa lu kangenin ya sebenarnya. Iya cuma mau lihat aja karena Iya. udah memorinya udah hilang gitu. Ya kan? mungkin berkaitan dengan quotes-nya yang tadi ya. Iya asik. Apa tuh? Yang tadi Tadi yang yang sudah Hendak hendak tahan. ya sudah. iya. karena tuh nggak menyedihkan sih ya, karena orang kan kadang kehilangan orang yang disayang Iya, itu kan betul. apa ya, kayak biasanya kan sedih karena dulu tuh pernah pernah makan bakso bareng, Iya, betul. dulu tuh pernah Momen lah A, itu. pernah B, pernah C yang tadi momen lah. Nah kalau gue tuh momennya tuh nggak ada, Lupa ya. jadi gue nggak bisa yang sedih yang, ngerti nggak sih? Mungkin karena masih kecil momennya juga nggak banyak ya. Momennya nggak banyak, dan nggak banyak aja itu sepotong Iya betul. gitu. Iya, Jadi iya. kayak ya gitulah. Ya dan lu juga nggak bisa milih kan kalau udah soal kehilangan person kan lu nggak bisa pilih, itu kan kehendak Tuhan. Iya gitu. betul. Oke deh, Seru ya. seru banget. Jadi kita Tidak bertiga tidak hidup dalam penyesalan ya. Tidak, Harus dalam hidup penyesalan. dengan penuh semangat gitu ya. Iya, Betul, cuman emang kaca spion sesekali harus Perlu, dilihat perlu. supaya nggak nabrak aja. Ya betul. Gue pernah nulis caption tentang kaca spion deh, kayaknya Olin tahu nggak sih, inget gak? Pernah lu sebut spion Ya gue pernah nulis tentang caption tentang spion gitu, maksudnya jangan jadiin spion itu buat lu terus terlarut dengan masa lalu gitu, cuma mikirin aduh gue dulu begini, ya jadiin aja spion itu buat lu lihat ke masa lalu, tapi buat lu bisa bersyukur sama Betul. Tuhan. Oh gue dulu sudah bisa melalui ini loh, Seberat ini tapi Gua gue bisa berhasil lo lewatin. ya, jadi bukan penyesalan yang timbul tapi rasa syukur yang timbul Gitu. Tapi kenapa spion itu? Karena dia nyala. Kalau dia mati, spion off. Spion nggak nyala, Lia. Spion itu kaca, Lia. Mungkin Yang nyala itu lampunya. sen, lampu sen. spionnya ada lampunya. Tapi itu bukan spion lagi, namanya lampu sen. Oke, Oke, sekian sih sekian dia sih. kita hari ini. Yang punya ide mau ada games-games apa lagi yang seru-seru mungkin buat kita
ice breaking sama narasumber. Ke bintang tamu selanjutnya. Apakah Anda bintang tamu selanjutnya? Apakah kamu? Nantikan. Apaan sih? Oke, thank you Olin udah mau ngobrol-ngobrol lagi di CEO Perdana dengan upgrade sedikit ya, nggak apa-apa ya. Ini juga berkat gitu ya, karunia-nya menikmati gitu kan. Ya betul. Ya udah. Thank you Olin, dan sebagai ritual penutup Lin. Kita mau ngomong CEO Media Olin yang mantap di kamera. Oke? 1, 2, 3. CEO Media. Mantap. Bye bye. Share videonya ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa dibagiin ya teman-teman ya. Kenapa spionnya? Enggak, jangan.